Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifatu Salsabila, Saya Oktavianus Dahlan. Saya Nana Aprianti, kelas B, Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKIP Mode Utama Malang, Angkatan 2020. di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berikut. Peristiwa Super Semar dan masuknya Orde Baru, penggumpulan politik di Indonesia. Apa sih Super Semar itu? Surat Perintah 11 Maret, lebih dikenal dengan singkatannya Super Semar, adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk pada masa pembersihan setelah terjadinya gerakan 30 September. Sebagai akibatnya, Super Semar menjadi penanda peralihan kekuasaan Orde Lama yang dipimpin Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Beberapa kontroversi Super Semar. Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi Angkatan Darat yang akhirnya menerima surat itu, berkomentar bahwa surat tersebut merupakan perpindahan kekuasaan. Belakangan, keluarga M. Yusuf mengatakan bahwa naskah Super Semar itu ada pada dokumen pribadi M. Yusuf yang disimpan dalam sebuah bank. Menurut Letnan 1, dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 1 dini hari waktu setempat, 4 orang perwira yakni Brigadir Jenderal M. Panggabean. Mereka menodongkan pistol ke arah Presiden Soekarno dan memaksa agar menandatangani surat tersebut. Dan menurutnya itulah surat perintah 11 Maret yang tidak jelas apa isinya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Tidak lama kemudian, Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad. Letu Soekarjo dan rekan-rekan pengawalnya ditangkap dan ditahan di sebuah rumah tahanan militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekarjo, bahkan Jenderal M. Yusuf serta Jenderal Panggabean membantah peristiwa itu. Menurut kesaksian AM Hanapi, dia membantah kesaksian Letnan 1 Sudarjo yang mengatakan adanya kehadiran Jenderal Panggabean ke Istana Bogor bersama 3 jenderal lainnya pada tanggal 11 Maret 1966. Ketiga jenderal itu tadi, mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor menemui Presiden Soekarno yang berangkat ke istana terlebih dahulu. Dan menurut mereka bertolak dari istana sebelumnya, dari Istana Merdeka Amir Mahmud menelpon kepada Komisaris Besar Somirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta izin untuk datang ke Bogor dan semua itu ada saksi-saksinya. Ketiga jenderal ini rupanya sudah membawa satu teks yang disebut sebagai Super Semar. Di sanalah Bung Karno tetapi tidak ditodong sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar istana sudah dikelilingi demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi demikian rupanya Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi AM Hanapi menyatakan sepengetahuan dia sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lainnya. Jadi yang datang ke Istana Bogor tidak ada Jenderal Panggabean. Bapak Panggabean yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam
tidak hadir. Kesimpulannya adalah Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang disingkat menjadi Super Semar sebenarnya adalah surat kuasa dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan memulihkan keamanan negara Indonesia setelah terjadinya pemberontakan oleh Gerakan 30 September 1965 atau yang disebut sebagai PKI. Namun karena kesalahan penafsiran dalam menyikapi Super Semar, maka terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan kontroversi di kemudian hari. Perbedaan penafsiran berpangkal dari kalimat Super Semar yang berbunyi mengambil segala tindakan yang dianggap perlu. Padahal perintah untuk militer harus tegas batas-batasnya, termasuk waktu pelaksanaannya.